Kisah Imam Syafi'i, sebuah pelajaran harta dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat berkah dimanapun berada. Hari ini, mari kita membuka lembaran sejarah Islam yang penuh hikmah, menelusuri jejak langkah seorang ulama agung, Imam Syafi'i rahimahullah. Kisah ini yang akan kita saksikan bersama bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah potret nyata tentang hakikat keikhlasan, kedermawanan, dan ketakwaan yang bisa menjadi lentera bagi hati kita di tengah hiruk-pikuk dunia. Dikisahkan, pada suatu senja yang mulai membias di ufuk barat, Imam Syafi'i tengah dalam perjalanan jauh. Beliau baru saja menyelesaikan sebuah majelis ilmu yang penuh berkah di suatu kota dan kini melanjutkan safar menuju kota berikutnya untuk menyebarkan risalah Islam. Panasnya terik siang perlahan mereda, digantikan semilir angin petang yang membawa serta aroma gurun. Namun, bagi seorang musafir ilmu seperti beliau, kelelahan fisik hanyalah bagian kecil dari perjuangan. Yang terpenting adalah hati yang senantiasa terhubung dengan Ilahi. Saat melewati sebuah sudut jalan yang sepi, di bawah lindungan pohon kurma yang rindang namun tampak menua, pandangan mata Imam Syafi'i tertumbuk pada sebuah pemandangan yang mengiris hati. Tergeletak tak berdaya adalah sesosok tubuh renta seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping, lusuh, dan hampir menyatu dengan warna tanah. Wajahnya kurus cekung, bibirnya pecah-pecah menahan haus, dan matanya nanar memandang ke kejauhan, seolah tak ada lagi harapan yang tersisa di dunia ini. Di sampingnya, sebuah mangkuk tanah liat yang retak, teronggok kosong, menjadi saksi bisu betapa lamanya ia tak mengecap sepuasnya nikmat makanan. Hati seorang Imam Syafi'i yang penuh dengan cahaya iman dan kasih sayang tergerak. Beliau merasakan empati yang mendalam. Bagaimana mungkin di tanah yang diberkati Allah ini, ada hambanya yang harus merasakan lapar dan dahaga sedemikian rupa? Tanpa ragu, beliau menghentikan langkahnya yang telah letih. Perlahan, beliau mendekat dengan sikap yang penuh hormat, seolah menghampiri seorang raja yang sedang tertimpa musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Bapak yang mulia, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai Anda. Hamba melihat Anda dalam kesulitan. Izinkan hamba menolong jika tak keberatan. Waalaikumsalam, Tuan. Hamba hanyalah seorang yang tak punya apa-apa. Tak layak bagi hamba menerima pertolongan dari Tuan yang terhormat ini. Imam Syafi'i tak menggubris ucapan sang pengemis. Dengan gerakan yang mangkap dan hati yang lapang, beliau mengeluarkan seluruh uang yang ada di sakunya. Setiap keping dinar emas yang berkilau, setiap dirham perak yang berharga. Ini bukan sebagian, melainkan semua. Beliau tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Dengan lembut, beliau meletakkan semua kepingan harta itu ke dalam mangkuk tanah liat yang retak milik sang pengemis itu. Ya Allah, Tuan, mengapa? Mengapa Tuan memberikan semua ini kepada hamba? Ini terlalu banyak. Ini adalah seluruh harta Tuan. Bagaimana Tuan akan melanjutkan perjalanan? Hamba tak pernah membayangkan akan melihat rezeki sebanyak ini dalam hidup hamba. Wahai saudaraku, tenanglah. Ketahuilah, apa yang kuberikan ini adalah milik Allah yang Dia titipkan kepadaku, dan aku yakin Allah telah memilihmu untuk menerima titipan ini. Aku lebih takut kepada Allah jika aku menahan apa yang menjadi hakmu, daripada aku lebih takut jika aku harus berjalan tanpa bekal hari ini. Harta ini, wahai saudaraku, sejatinya adalah sebuah amanah, sebuah ujian dari Allah. Jika amanah ini tetap berada di tanganku, aku khawatir akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Bukankah lebih baik bagiku jika amanah ini sampai kepada yang lebih membutuhkan, yang dengannya aku berharap keberkahan dan keriduan dari Allah? Sungguh, kebahagiaan sejati bukanlah pada berapa banyak yang bisa aku kumpulkan, melainkan pada berapa banyak yang bisa aku berikan dan manfaatkan di jalan Allah. Percayalah, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dia tidak akan pernah membiarkan hambanya terlantar jika ia telah menunaikan haknya. Ya Allah, berkatilah Tuan ini. Limpahkanlah kepadanya rahmat dan ampunan-Mu. Angkatlah derajatnya di dunia dan akhirat. Janganlah Engkau biarkan Tuan ini kesusahan, sebab ia telah meringankan kesusahan hamba-Mu yang hina ini. Amin ya Rabbal Alamin.
Imam Syafi'i pun melanjutkan perjalanannya tanpa sedikit pun penyesalan atau kekhawatiran. Hatinya justru diliputi ketenangan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Beliau telah menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, menyalurkan amanah harta kepada yang berhak. Beliau tahu Allah adalah Maha Pemberi dan tidak akan membiarkan hambanya yang bersedekah dalam keadaan kesulitan. Sahabat-sahabat berkah, kisah Imam Syafi'i ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ini bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang kualitas hati saat memberi. Ini tentang kepercayaan penuh kepada Allah bahwa rezeki tidak akan berkurang karena sedekah, justru akan bertambah berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berjanji dalam Al-Quran, Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Mari kita jadikan Imam Syafi'i sebagai teladan dalam mengelola harta. Ingatlah bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan adalah ujian. Apakah akan kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri semata, ataukah sebagiannya akan kita salurkan untuk membantu sesama demi meraih keridhaan Allah? Sesungguhnya kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang kita berikan dengan tulus di jalannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan, lebih peduli, dan lebih yakin akan janji Allah. Mari terus menyebarkan kebaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk kisah-kisah inspiratif Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.